Dia senang coret-coret, senang menggambar. Makanya kenapa grafik recording, karena grafis itu ya pada dasarnya harus ada bentuk, ada image, dan ada teks yang bisa dipakai. Salam bahasa gambar. Ketemu lagi dengan saya Denny Rodendo dalam Kumat yang kesekian. Ketemu lagi para greeder dengan saya Denny Rodendo di sini. Kita akan memulai lagi bahasan kita tentang apa itu graphic recorder di bagian kedua. Setelah sekian lama saya libur ya, banyak sekali gangguan dan akhirnya hari ini kita bisa ngobrol lagi. Ya, di bagian pertama kita udah bahas tentang apa itu graphic recorder, diceritakan bagaimana saya memulainya hingga akhirnya saya menjadikan ini pekerjaan. Nah, kali ini kita akan coba lihat sebetulnya apa itu graphic recorder dan bagaimana fungsi dan kegunaannya ya. Jadi kita simak baik-baik. Menurut orang-orang di luar sana yang sudah lebih dulu mengembangkan graphic recorder ini, yang awalnya saya nggak tahu dan ternyata memang ada profesi ini, mereka punya definisi tentang apa itu graphic recorder. Dan definisi ini ya kurang lebih sama lah dengan apa yang saya rasakan dan saya alami ya selama ini. Definisinya kurang lebih seperti ini ya, bahwa graphic recorder itu adalah proses menangkap, mensintesakan, dan mengorganisasi sebuah informasi dengan penuh makna ya, atau kalau bahasa gampangnya menangkap dan merangkum informasi, pemahaman dan pemaknaannya in real time. Nah, ini yang menarik sebetulnya ya, kemampuan secara langsung di waktu yang sama menangkap sebuah pembicaraan, baik itu paparan, diskusi, presentasi dan sebagainya di waktu yang sama. Jadi memang perannya seperti para penerjemah ya, baik bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun bahasa isyarat. Nah, graphic recorder juga begitu. Jadi in real time. Jadi kalau misalkan acara satu hari dari pagi misalkan jam 9 sampai selesai jam 5 sore, maka penggambar atau perekam grafis ini juga bekerja di waktu yang sama gitu. Jam 9 mulai, jam 5 sore selesai, itu ya gambar selesai gitu. Nah, ini yang menantang sebetulnya karena banyak yang bisa melakukan penerjemahan ya dari kata-kata atau dari tulisan menjadi gambar. Tapi yang menantang adalah bersamaan waktunya gitu. Yang menarik sebetulnya kan di sini ya. Jadi yang dibayarnya tuh ininya gitu. Jadi orang suka ngomong, "Aduh, saya dengerin aja harus mikir. Ini tambah harus dengerin, harus membuat rangkuman, lalu menggambarkannya di waktu yang cepat." Nah, itu yang membuat orang suka melihat, wah ini sulit ya. Ini yang mungkin nanti kita bisa belajar sama-sama ya. Seperti apa caranya karena memang sebenarnya nggak mungkin juga persis orang ngomong apa kita gambar langsung jadi ya. Mungkin ke depan harus ada aplikasi yang bisa melakukannya. Tapi yang bisa kita lakukan ya tadi sebenarnya menangkap, merangkum, mengorganisasi informasi, lalu makna-maknanya mengambil hal-hal yang penting yang bisa kita tangkap sebetulnya. Kadang-kadang misalkan satu sesi pertemuan itu 1,5 jam gitu ya, misalkan jam 9 sampai jam 10.30. Nah biasanya ada waktu break gitu, waktu istirahat ngopi sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, sebetulnya si perekam grafis ini juga pasti butuh waktu delay lah ibaratnya. Jadi antara 5 sampai 10 menit dia menyelesaikan gambarnya. Entah itu mewarnai, entah itu menuliskan hal-hal yang ketinggalan dan sebagainya. Jadi ya nggak persis-persis banget gitu ya, real time-nya itu ada delay. Kadang-kadang kalau lagi banyak banget dan menarik sebetulnya ya kita juga bisa melakukan cara ya sedikit mencatat lah ya hal-hal penting, mencatat dulu lalu kemudian menggambarkannya, dan otomatis saat menggambarkan catatan kita sementara diskusi terus berjalan ada bagian-bagian yang mungkin miss ya, ketinggalan dan sebagainya ya. Tapi pada dasarnya namanya rangkuman itu sudah bisa mewakili seluruh pembicaraan. Jadi pertama di situ dulu bahwa nggak usah takut, wah kalau misalkan saya melakukan real time, seluruhnya harus saya gambar.
itu sangat tidak mungkin ya, karena kita manusia biasa punya keterbatasan menangkap secara cepat gitu. Apalagi juga kita menerka-nerka apa nih maksud dan tujuannya ya. Jadi makna itu juga harus kita pahami kan. Jadi butuh proses gitu. Udah gitu mencari visualisasinya kayak gimana. Nah, makanya di sini dilanjutkan nih, menggunakan kata, bentuk, dan image gitu. Jadi tetap ada tulisan yang kita ambil, yang kita catat, yang kita tampilkan di dalam gambar kita gitu ya. Kalau misalkan lebih banyak kata-kata yang ini gambarnya apa ya gitu, maka solusi terakhirnya ya memang dituliskan aja kata itu, hanya lebih visual gitu. Nah, seperti apa itu ya kesempatan berikutnya ya, kita akan lihat bagaimana membuat tulisan itu juga tetap menarik gitu dan tetap bisa lebih bermakna dibanding hanya sekedar menulis biasa. Nah, itu satu. Lalu apa bedanya shapes dan image? Ya kalau shapes itu bentuk yang sederhana ya, contoh kotak, bulat, segitiga, atau bentuk bintang, bentuk daun, atau hanya garis gitu ya, garis lurus, garis gelombang, garis putus-putus. Itu masih bisa disebutnya shapes atau bentuk. Sementara image itu udah detail, udah lebih rinci, udah lebih citrakan sesuatu ya. Image citra bentuk mobil, bentuk pohon, rumah, kemudian suasana, orang dan sebagainya. Nah, itu udah image, sudah lebih kompleks gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa memainkan bentuk-bentuk sederhana, kemudian bisa juga menggunakan image yang lebih rumit lah ya gitu, yang lebih rinci, lebih detail dan lebih jelas. Kita bisa melihat oh itu bentuk image sepeda gitu, lebih dari sekedar shapes. Ini kan sebetulnya kenapa disebut grafis, makanya kenapa graphic recording, karena grafis itu ya pada dasarnya harus ada bentuk, ada image, dan ada teks yang bisa dipakai. Nah, ini pelajaran tentang dunia grafis yang bisa jadi nanti khusus kita bisa bahas ya, bisa belajar sama-sama bagaimana mengumpulkan image, mengumpulkan bentuk, dan bagaimana membuat teks menarik, tidak sekedar tulisan biasa. Itu graphic recording. Tapi sebetulnya kata recordingnya itulah yang tadi di awal ya, proses menangkap, mensintesakan, mengorganisasi informasi dengan penuh makna gitu. Jadi itu yang perlu dilatih. Makanya saya sering mengajarkan mulai belajar graphic recording itu sebetulnya dari bagaimana menyimak gitu, bagaimana mendengarkan. Karena yang jago gambar udah pasti banyak ya, yang gambarnya bagus juga banyak, tapi yang mau mendengarkan ya, tantangannya anak-anak yang suka gambar itu tuh, dia senang coret-coret, senang menggambar, tapi pinginnya berimajinasi sendiri. Nah, ini tantangannya justru mendengarkan orang lain bicara dan kita menangkap lalu menggambarnya. Jadi keunikannya di sini sebetulnya. Dan kemampuan menyimak lalu merangkum ya, dan memberanikan mengambil inilah poin yang bisa saya tangkap, itu yang dibayar ya. Itu yang membuat graphic recorder ini menjadi satu pekerjaan. Oke, itu kurang lebih boleh disebutkan definisi lah ya, menurut ini yang bikin gambar ini graphic recorder dari luar. Nah, tapi itu juga yang kita rasakan persis sama ya. Itu tantangannya, itu tadi selain menangkap real time, lalu kemudian menggunakan elemen grafis. Oke, sampai di sini kita sama-sama mencoba memahami dulu. Nah, lalu untuk apa gitu? Kenapa harus melakukan ini? Ya, kalau bicara ya ini lebih menarik, ini bisa menjadi hiasan pada saat acara workshop misalkan 3 hari lamanya, maka dinding belajar di ruangan itu menjadi penuh dengan gambar catatan graphic recorder ini, dan itu punya banyak fungsi gitu ya. Beberapa di antaranya ini disebutkan oleh pembuat gambar ini. Yang pertama kehalangan ya. Yang pertama itu tentang engage, bagaimana yang disebut engage nanti kita coba jelaskan. Lalu yang kedua tentang comprehend ya, tentang bagaimana si informasi menjadi komprehensif dilihatnya. Lalu yang ketiga tentang remember, dan yang keempat tentang connect. Nah, apa itu? Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama tentang engage. Visual ya, atau simbol atau metafor atau apapun lah ya yang bisa dilihat dengan mata, itu baik gambarnya jelas ya, ataupun abstrak atau simbol-simbol yang ya perlu diterjemahkan, itu akan membuat orang berdiri lama ya, ibaratnya untuk mencoba memahami, dan ada ikatan pada akhirnya di situ, dibanding kalau kita melihat sebuah poster dan itu tulisan, ya udah kita tinggal baca aja kan. Tapi kalau visual, maka disitulah ada sebuah keterlibatan ketika orang mencoba memahami ini maksudnya gambarnya apa ya gitu. Kalau dia bisa memahami dan mengerti, itu ada kayak momen ini nih, ini yang dimaksud. Jadi engage ini menarik gitu. Bahkan bisa jadi kejadiannya bukan hanya melihat poster ya. Misalkan saya punya gambar, lalu saya bercerita dengan gambar itu. Saya yakin orang yang mendengarkan itu akan berusaha terlibat, melihat gambarnya, mendengarkan ceritanya, dan inilah yang dimaksud engage gitu ya. Dibanding kalau saya presentasi dan yang saya presentasikan adalah tulisan gitu. Ya itu mah sama aja. Saya hanya membaca, mendikte tulisan yang ada di slide misalnya. Akan sangat berbeda kalau saya menampilkan sebuah foto lalu saya bercerita, ya, sebuah visual lalu saya bercerita. Itu pasti lebih menimbulkan dampak ya gitu. Orang fokus, mencoba melihat, memahami, mendengar, panca inderanya aktif, ya, matanya melihat, lalu mendengarkan, lalu perasaannya dan sebagainya. Ini yang dimaksud engagement. Kita yakin ya dengan graphic recorder, ketika gambar kita jadi gitu ya, kita pasang di dinding, lalu biasanya orang berkerumun tuh mencoba melihat, kalaupun dia nggak punya waktu banyak untuk mengamati, maka dia akan foto dulu. Nah, nanti mungkin di HP-nya dia ngeliat-liat dan sebagainya. Jadi itu yang menarik ya. Nah, bahkan lebih sering terjadi ada poster gambar hasil graphic recorder, lalu para peserta akhirnya berkumpul di depan poster itu untuk ngobrol di depan poster itu. Nah, ini yang satu fungsi yang bisa diakibatkan dengan adanya graphic recorder ini. Yang berikutnya adalah fungsi komprehensif. Gambar yang dibuat selama 1 hari atau misalkan selama proses pertemuan itu ya, dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lalu setiap harinya di akhir sore kita melihat sama-sama gitu, maka peserta bisa lebih memahami gambaran besarnya dari pertemuan itu. Karena mereka kan fokus pada saat setiap sesinya mendengarkan, diskusi dan sebagainya. Dibantulah dengan gambar ini, ya, dengan hasil rekaman ini, mereka melihat keseluruhannya perjalanan diskusi mereka, perjalanan obrolan mereka, gitu. Dan mereka bisa melihat secara utuh, oh ternyata yang kita bicarakan seperti ini ya ketika digambarkan. Dan mereka bisa lebih mengerti tentang mau kemana ini. Lalu informasi juga bisa lebih terkoneksi gitu antar satu sama lain hubungannya. Ya, bisa digambarkan seperti ini misalkan ya, ada pembicaraan yang linear ya, dari mulai kotak ke bulat menjadi bintang, itu linear. Perjalanan kita ada yang ternyata perjalanannya berputar dari A ke B ke C ke D balik lagi ke A. Oh, mereka baru sadar, oh ternyata kita masih muter-muter di sini ya. Atau oh ya, ini alur yang ternyata kita obrolin, bisa seperti itu. Atau ya seperti cabang-cabang gitu ya, ada inti pembicaraan, lalu ada poin-poin di sekitarnya, dan si poin-poin ini juga bercabang-cabang lagi pembicaraannya. Nah, itu yang terjadi ya ketika graphic recorder dilihat lagi, maka informasi atau rekaman dari pertemuan itu, dari pembicaraan itu, dari diskusi itu bisa dilihat secara komprehensif. Jadi kemampuan kita sebagai graphic recorder juga salah satunya harus bisa menangkap tentang ini. Dan ini yang paling sulit ya, ibaratnya kalau
bicara level ini, bicara level ya berikutnya lah, bagaimana kita bisa memahami pembicaraan, lalu kemudian kita juga coba menerka kemungkinan seperti ini nih apa yang dibahas. Nah, untuk bisa menemukan ini kadang-kadang lebih sulit ketika real time, benar-benar real time. Makanya biasanya kalau ada waktu, saya lebih sering satu harian itu saya benar-benar mencatat, merekam gitu apa yang terjadi. Nah, biasanya malam hari atau saat break itu saya coba lihat lagi catatannya, lalu saya coba cerna tadi ya, ini maknanya apa, ini sebetulnya bagaimana, lalu saya coba bikin gambarnya. Setelah ketemu, oh kayaknya begini. Jadi bukan lagi merekam kata per kata, tapi mencoba melihat, oh ini alurnya ternyata begini pembicaraan. Itu yang bisa dilakukan sebetulnya. Jadi bukan real time-nya, tapi ya di hari yang sama, di waktu yang mungkin ada waktu istirahat, atau misalkan kita gambar lagi di malam hari, besok pagi itu para peserta melihat pembicaraan hari kemarin lebih utuh, lebih komprehensif tadi. Nah, ini juga yang bisa dilakukan ya. Jadi ini sangat membantu ya, bagaimana grafik recorder secara komprehensif menangkap seluruh pembicaraan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini tentu saja yang paling bisa diandalkan ya, bahwa grafik recorder dengan visualnya itu sangat membantu mengingatkan ya, mengingatkan pembicaraan, mengingatkan topik-topik yang dibahas dan sebagainya. Itu karena apa? Karena pada dasarnya ya memang daya ingat kita butuh dibantu oleh visual. Contoh gampang. Misalkan kita ketemu teman lama, teman SMP atau teman SD bahkan, lalu ngobrol, kamu ingat nggak si Anu? Waduh, si Anu yang mana ya? Itu loh yang rumahnya di daerah ini. Waduh, belum kebayang. Tapi kalau coba digambarkan fisiknya, mungkin udah mulai kebayang. Masa kamu nggak inget dia punya tai lalat di dagunya? Ya, dia sering pakai pakaian loreng-loreng. Oh, yang rambutnya waktu itu merah ya. Nah, kebayang ya? Itu kan visual. Jadi visualisasi itu membantu secara cepat gitu ya, shortcut itu untuk menemukan apa yang kita ingat. Gambar-gambar kita, ya saya pernah punya pengalaman gitu ya, orang meminta grafik recorder karena dia beralasan gambar-gambar yang sudah dibuat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sangat membantu ketika mereka mencoba mengingat lagi pertemuan waktu itu membahas apa ya. Coba lihat grafik recorder. Nah, di grafik recorder itu visualisasinya membantu sekali gitu. Oh benar nih, ternyata bahasanya ini, bahasan yang kita waktu itu. Dan menurut mereka itu sangat membantu. Jadi memudahkan sekali. Jadi kalau lihat gambarnya, kita tahu artinya, tahu saat itu apa yang terjadi. Nah, ini teorinya seperti ini, bahwa kalau teks saja itu hanya 10% kemampuan kita untuk diingat. Sementara gambar saja itu hanya 32%. Tapi kalau digabung gambar dan tulisan itu kemampuan diingatnya 65%. Percaya tidak percaya, percaya aja lah. Ingat kalau misalkan iklan aja, itu kan berarti memang ada tulisan, ada gambar. Coba hilangkan gambarnya, coba hilangkan teksnya, kan? Maka kalau teksnya saja, bahkan nggak ingat kalimatnya kayak gimana. Gitu. Tapi kalau gambarnya, saya yakin kalau teman-teman iklan minuman, produk rokok, produk kesehatan, gitu, sabun cuci dan sebagainya, itu visual sangat membantu. Itu bagaimana grafik recorder ya, hasil catatannya itu membantu daya ingat. Itu bisa terjadi hari ini ngobrol, besok lanjut, nah maka di hari besoknya itu mengingat hari pertama, bahkan seminggu, sebulan, setahun kemudian gambar-gambar ini sangat menguatkan untuk bisa diingat. Yang terakhir, ini yang sangat penting sebetulnya ya, jadi grafik recorder atau visual itu membuat kita langsung connect cepat
cepat connect, cepat ngerti, dan lebih kuat ngertinya. Sekarang bayangkan kalau saya hanya ngomong ada kemiskinan di negeri ini, ya itu kayak ya lewat aja. Para pejabat ngomong kata kemiskinan itu kayak udah nggak ada maknanya lagi, ya. Udah di setiap kesempatan ngomong ada kemiskinan, ada kemiskinan. Tapi apa rasanya? Karena kata itu udah menjadi hal yang biasa. Tapi kalau coba digambar bagaimana bentuk rumah yang reot mau ambruk dibandingkan dengan bangunan yang keren di sebelahnya, itu pasti mulai kerasa. Apalagi kalau di situ ada penghuninya dengan kondisi ekonominya yang sulit, bahkan untuk makan aja susah. Itu gambar, itu visual. Jadi yang dimaksud connect di sini memang visualisasi atau grafis itu membantu supaya informasi itu menjadi sangat connect, kena di hati, ya langsung ngerti, langsung kerasa. Itu kekuatannya. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan graphic recorder, ini 4 hal yang menurut orang-orang di luar sana, para profesional graphic recorder, ini 4 hal yang menjadi kegunaan utama. Ini memang daya tarik di ruangan, banyak warna-warna, banyak visual dan sebagainya gitu ya. High catching lah ya. Sebagai sebuah catatan, ini bisa juga menjadi hiasan, menjadi dekorasi yang penuh makna. Nah, gitu ya. Jadi 4 hal. Ingat ya tadi soal engage, comprehensive, kemudian remember dan connect. Ini 4 kegunaan yang bisa saya bagikan di kesempatan ini. Nah, berikutnya kita bisa mulai coba cari tahu ya tadi soal bagaimana menggunakan tulisan, bagaimana menggunakan bentuk, bagaimana menggunakan image, dan yang lebih penting lagi bagaimana cara menangkap secara cepat apa yang bisa kita lakukan untuk merangkum dan sebagainya. Mau belajar lebih lanjut? Ikuti terus Grip Kumat bersama Grip. Silakan. Sampai ketemu lagi. Mari kita bersenang-senang dengan gambar. Sampai jumpa. Bagi teman-teman yang mau belajar langsung bersama Grip tentang bahasa gambar, kita punya kelas online dan kelas offline.